Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Al-Imam Abdullah Ba'alwi. Beliau dilahirkan pada tahun 638 Hijriah di kota Tarim. Masa kecilnya beliau terdidik di bawah asuhan kakeknya sampai menjadi seorang yang alim, yang memiliki kesungguhan serta keilmuan yang sangat tinggi dan menguasai ilmu syariat dan hakikat. Di masa kecilnya beliau sangat menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan anak-anak seumurnya. Perjuangan beliau di dalam menuntut ilmu agama. Guru utama Al-Imam Abdullah bin Alwi adalah kakek beliau sendiri, yaitu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam di dalam ilmu tafsir, hadis, tasawuf dan juga ilmu bahasa Arab. Adapun di dalam bidang ilmu fikih, beliau mengambil ilmu kepada Al-Allamah Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad dan Syekh Abdullah Baqusyair. Setelah beberapa lama belajar di kota Tarim, beliau memperdalam ilmu pengetahuan di luar kota Tarim yang bertempat di kota Anwar, Yaman Utara. Di sana beliau belajar dengan Syekh Umar bin Maimun. Setelah itu Al-Imam Abdullah meneruskan perjalanannya ke kota Mekah menunaikan ibadah haji ke Baitullah serta berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah dan bermukim di Mekah sambil memperdalam ilmu agama selama 8 tahun. Keberadaan beliau di Mekah bukan hanya belajar saja, bahkan beliau juga mengajar, bahkan beliau pernah menjadi imam salat istisqa 2 kali ketika kota Mekah dilanda kemarau panjang, hingga akhirnya hujan pun turun dengan keberkahan beliau. Ibadah beliau saat berada di kota Mekah. Selama keberadaan beliau di Mekah, beliau berangkat ke Masjidil Haram dari waktu sahur, kemudian diteruskan dengan salat subuh berjamaah. Setelah itu diteruskan dengan berbagai macam amalan sampai waktu duha. Kemudian beliau membaca separuh Al-Quran, diteruskan dengan salat duha 8 rakaat. Setelah salat asar, beliau duduk beribadah sampai salat isya. Adapun bulan Ramadan, setelah salat tarawih, beliau melaksanakan salat 2 rakaat dengan mengkhatamkan Al-Quran. Hal demikian telah disebutkan dalam kitab Syarah Ainiyah halaman 177. Bahwasanya Al-Imam Al-Faqih Al-Badal Ali bin Salim pernah berkata, sewaktu aku di kota Mekah bersama dengan Syekh Abdullah Ba'alawi di bulan Ramadan, ketika kami telah selesai mengajarkan salat tarawih, masing-masing dari kami menunaikan salat 2 rakaat, membaca Al-Quran seluruhnya di dalamnya. Akhlak beliau, meskipun sudah diangkat menjadi seorang guru, namun beliau tidak berkenan jika dipanggil syekh karena merasa tidak pantas dengan sebutan tersebut. Sebagai ulama mengatakan bahwa beliaulah orang yang pertama kali yang digelar dengan asy-syekh di daerah Hadramaut. Syekh yang rendah hati ini terkadang makan sepiring dengan pembantunya, bahkan terkadang berjalan tanpa alas kaki. Yang demikian itu tiada lain kecuali hanya ingin mengikuti jejak langkah kakek beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadhu yang ada pada dirinya sangat menghiasi akhlaknya, ditambah dengan sifat kedermawan yang sangat tinggi. Beliau sering memberi nafkah kepada Sadah Ba'alawi yang berada di kota Tarim, sering menanyakan keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya untuk diberi bantuan bagi yang memerlukannya. Hingga pada suatu hari, salah seorang dari jirannya menyalakan api di dapurnya untuk menyembunyikan hal kepakirannya. Karena merasa malu, sering menerima bantuan dari beliau. Hal demikian itu diketahui oleh Al-Imam Abdullah Ba'alawi. Beliau langsung menegurnya. Diceritakan pula banyak dari kalangan penduduk Tarim yang mendapatkan bahan pokok makanan yang langsung datang ke rumah mereka tanpa diketahui siapa pemberinya. Namun ketika Al-Imam Abdullah Ba'alawi wafat, mereka tidak lagi mendapatkannya. Maka di saat itulah mereka meyakini bahwa semua hadiah itu berasal dari beliau. Asy-Syaikh Ali bin Salim berkata, beliau jika diberi 500 dinar, maka pada hari itu pun beliau membagikannya tanpa menyisakannya.
Beliau pernah membagikan harta secara keseluruhan dan meninggalkannya sedikit daripadanya untuk keluarga. Martabat dan kedudukan beliau di pandangan para ulama. Al-Imam Syekh bin Abdullah Al-Idrus pernah berkata, tidak ada seorang pun dari kalangan keluarga Ba'alawi yang dapat mencapai derajat 3 orang yang terkenal daripada mereka, yaitu Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Syekh Al-Imam Abdullah Ba'alwi dan Syekh yang mulia Abdurrahman As-Segaf. Karamah beliau, pada suatu hari ada seorang pemabuk yang datang kepada beliau berkata, aku sering minum arak karena untuk membantu pekerjaanku sebagai penjahit. Beliau pun berkata kepada laki-laki itu, jika Allah mencukupkan engkau darinya dapat menjahit tanpa meminumnya, apakah engkau mau berjanji untuk meninggalkan perbuatan yang tercela itu? Laki-laki itu pun menjawab, ya. Kemudian beliau mendoakannya supaya Allah mencukupkan laki-laki itu darinya. Doanya pun diijabah dan laki-laki tersebut bertaubat dari kebiasaannya meminum arak. Wafatnya Al-Imam Abdullah Ba'alawi radhiyallahu an, seorang sosok yang terkenal kedermawanannya, luar biasa amal ibadah dan karamahnya. Sangat banyak ulama-ulama besar yang dahulunya di bawah didikan beliau. Hari demi hari beliau lalui hingga akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu pertengahan bulan Jumadil Awal tahun 731 Hijriah pada usia 91 tahun. Jenazah beliau dikuburkan di pemakaman Zambal. Rahimahullah ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wallahu a'lam bissawab.